Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Faza, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Konten video kali ini adalah saya berusaha untuk mereview 3 artikel dari sebuah jurnal internasional. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu jurnal internasional yang akan kita review. Nama jurnalnya itu adalah International Electronic Journal of Mathematics Education. Jurnal internasional ini sudah memiliki nomor serial ISSN atau biasa kita sebut International Standard Serial Number, yaitu 1306 3030 dengan publisher Modestum Ltd United Kingdom. Artikel pertama yang saya review adalah artikel yang berjudul Children Coordination of Linguistic and Numeric Units in Mathematical Argumentative Writing dengan autor Carwesley Kosko dan Rasmi Singh. Kedua orang ini berasal dari Kent State University di USA dengan nomor jurnalnya International Electronic Journal of Mathematics Education dengan ISSN-nya 1306/3030. Dengan link artikelnya tertera di sini atau nanti saya tulis di deskripsi. Dengan tahun publish artikel ini adalah 2019, volume 14 nomor 2 dan halamannya 275 sampai dengan 291. Abstraknya mungkin ini bisa dibaca. Nanti intinya dari abstrak ini adalah argumentasi dan bukti matematis telah lama diidentifikasi dengan aljabar. Penelitian ini meneliti bagaimana koordinasi unit anak-anak dalam belajar aljabar yang awal, materi awal, yaitu aljabar dasar. Gitu. Terutama konsep kesetaraan atau persamaan dan penalaran multiplikasi terjadi bersamaan dengan koordinasi unit informasi gramatikal mereka. Terus latar belakangi adanya penelitian ini adalah peneliti yang meneliti perkembangan argumentasi dan bukti di sekolah. Sebagian besar berfokus pada hubungan antara generalisasi dalam argumen dan konteks aljabar untuk pemecahan masalah. Terlepas dari hal itu, pengembangan argumen matematika di kelas dasar, di aljabar dasar, itu relatif tidak berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah anak-anak yang memahami argumentasi matematis punya nilai lebih besar di aljabar dasar, aljabar awal, terutama dalam hal pengolahan unit secara multiplikasi dan dalam konsep persamaan atau konsep kesetaraan. Metode yang dipakai itu sampelnya itu 168 siswa kelas 2 dan 3 di 2 sekolah pinggiran kota Midwestern dengan variabelnya itu aljabar dasar atau aljabar awal dan argumentasi matematis. Dengan instrumennya adalah penilaian aljabar dasar dan tugas menulis argumentasi matematis. Analisisnya bisa dibaca. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, terus penelitian ini memiliki beberapa hasil. Yang pertama itu adalah siswa yang memiliki pemahaman merinci argumentasi matematis mendapatkan skor yang tinggi dalam aljabar dasar. Terus penggambaran suatu unit dapat mempermudah siswa dalam memahami. Yang ketiga ada siswa yang memiliki pemahaman lebih rinci dalam konsep persamaan atau konsep kesetaraan cenderung menulis dengan cara yang lebih sederhana. Terus adanya keterkaitan konsep persamaan dengan aritmatik dasar. Hasil tersebut ada beberapa poin yang kita bisa didiskusikan, yaitu yang pertama cara mengolah informasi matematisnya, yang kedua adalah membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, dan yang ketiga adalah membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Artikel yang kedua adalah artikel yang berjudul Development Comic Based Problem Solving in Geometry dengan autornya adalah Pardimin dari Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Indonesia
dan Sri Adi Widodo sama juga dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Indonesia dengan nama Jurnal International Electronic Journal of Mathematics Education. Link artikel tertera dan dapat juga dilihat nanti di deskripsi. Untuk nomor ISSN-nya sama 1366/3030. Dengan tahun publish artikel ini adalah tahun 2017, volume 12 dan halaman 233 sampai dengan 241. Abstraknya lumayan banyak. Inti dari abstrak ini adalah pembelajaran memiliki sebuah perangkat, yaitu adalah alat atau peralatan untuk melakukan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dan media pembelajaran adalah salah satu alat belajar yang mendukung keberhasilan proses pendidikan, proses pembelajaran tersebut. Artikel ini membahas mengenai pengembangan media pembelajaran untuk siswa, yaitu berupa komik untuk kelas 7 pada materi persegi panjang. Metode 4 dimensi media pembelajaran komik ini dirancang untuk mendefinisikan, untuk merancang dan mengembangkan dan serta menyebarluaskan. Seperti itu. Latar belakang yang melatar belakangi adanya artikel ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa, terutama dari segi materi geometri. Masih dirasa siswa agak kurang mampu untuk memahami geometri tersebut. Makanya si peneliti berusaha untuk mencari solusinya dengan mengupayakan meneliti sebuah komik gitu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peserta didik apakah dapat menyelesaikan masalah dengan berbasis komik tersebut pada subjek geometri dan apakah penggunaan komik tersebut dirasa efektif dalam bidang matematika. Metodenya adalah metode penelitian kali ini adalah penelitian pengembangan, adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memproduksi sebuah produk atau meningkatkan sebuah produk yang sudah ada. Pengembangan investigasi ini adalah bahan ajar komik tersebut untuk materi geografi pada siswa SMP kelas 7. Hasilnya, nah ini sudah dihasilkan, itu adalah pembelajaran komik yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan komik matematika ini efektif digunakan dalam pembelajaran. Nah, untuk kesimpulan lebih jauh, yaitu setiap guru memiliki peran masing-masing dalam mendidik, mengajar, serta memberi materi. Oleh karena itu, guru harus memiliki inovasi-inovasi terkini terkait model pembelajaran serta media pembelajaran. Untuk artikel yang terakhir yang saya review, artikel yang berjudul The Analysis of Problem of Economic Mathematical Problem, Research from the Ability of Logic Thinking in Student, dengan autornya atau penulisnya Wahyudin dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nama jurnalnya International Electronic Journal of Mathematics Education, dengan link artikelnya tercantum dan dapat dilihat di deskripsi. Tahun publish artikel ini adalah tahun 2017, volume 12 nomor 3, halaman 585 sampai dengan 598. Abstraknya lumayan banyak, tapi kesimpulan dari abstrak ini adalah penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan berpikir logis serta kemampuan pemecahan masalah, terutama dari segi masalah matematika ekonomi, dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan permasalahan matematika ekonomi pada mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bersifat ex post facto dengan total populasi itu ada 245 dari 8 kelas yang berbeda.
Latar belakangnya adalah mengingat bahwa mahasiswa pendidikan matematika adalah calon guru matematika yang di masa depan akan bertindak sebagai pendidik, dan guru matematika, siswa pendidikan matematika juga harus siap untuk menguasai kompetensi guru tersebut agar pendidikan lebih baik ke depannya, serta siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan tingkat berpikir logis siswa jika dikorelasikan dengan permasalahan matematika ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah terutama matematika ekonomi untuk siswa gitu. Metodenya yang tadi sudah tersebut, sampel sebanyak 245 orang dari 8 kelas yang berbeda dengan bentuk penelitian ex post facto. Prosedur penelitian ini dimulai dengan analisis situasi yang mengarah pada perumusan masalah dan penentuan tujuan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui tes keterampilan pemecahan masalah dan tes kemampuan berpikir logis. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis inferensial, yaitu analisis regresi. Analisis ini berdasarkan presentasi pencapaian kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir logis. Menghasilkan beberapa hasil. Yang pertama itu adalah tingkat kemampuan berpikir logis siswa itu berada di level cukup baik, dan kemampuan pemecahan masalah terutama dari masalah matematika ekonomi untuk siswa berada dalam kategori yang cukup baik. Yang nomor 3, tingkat kemampuan berpikir logis memiliki korelasi dengan kemampuan menyelesaikan masalah matematika ekonomi. Gitu. Yang hasil yang keempat mengatakan bahwa kemampuan berpikir logis berpengaruh positif terhadap kemampuan menyelesaikan masalah. Dapat diartikan bahwa semakin baik atau semakin tinggi kemampuan berpikir logis yang dimiliki oleh siswa, maka kemampuan pemecahan masalah siswa akan lebih baik, akan semakin baik atau semakin tinggi. Tuh, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin kita memiliki tingkat keterampilan berpikir logis yang tinggi, maka keterampilan kita dalam memecahkan sebuah masalah juga akan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.